Hai, assalamualaikum. Balik lagi di channel aku. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa, aku mau share lagi kegiatan aku. Di video kali ini aku mau buka cover si kasur lipat aku yang ada di depan TV ini. Karena udah kotor kan, kemarin tuh nggak aku sprayin, jadi ya udah ini alasnya emang kayak gini aja. Karena kemarin tuh aku sprayin pun percuma, bakalan dia acak-acak juga sama anak aku. Jadi ya udah, karena akunya mager juga pasang-pasang terus, akhirnya nggak aku pakein spray. Nah jadi ini aku awalnya kan di depan TV ini nggak ada yang namanya kasur lipat kayak gini sebelumnya. Nah jadi kemarin tuh kan pas anak aku mulai guling-guling yang kedua itu ya, anak aku yang kedua udah mulai guling sana guling sini kayak tengkurap, terus berbalik lagi, terus dia mulai kayak belajar duduk gitu. Nah di situ mulai aku beli kasur lipat ini. Kenapa aku nggak beli playmat? Karena katanya playmat itu nggak kepake lama, jadi aku beli si kasur lipat aja sekalian. Kalau misalkan nanti ya bakalan ada saudara atau orang tua aku yang nginep gitu ya dari keluarga kita, itu enak, nggak usah yang namanya repot-repot lagi nyari-nyari permadani atau apa. Sebenarnya tuh aku pengen beli permadani atau karpet gitu ya teman-teman, tapi kata pas suami mendingan beli kasur aja sekalian, karena biar kalau misalkan nonton TV tuh kita tidurannya enak, empuk karena dialasin kasur. Nah jadi aktivitas kita tuh di depan TV ini kita bisa tiduran, terus juga duduknya itu nggak sakit. Kemarin juga sempat aku mau beli playmat, cuma kan aku mikirnya katanya nggak kepake bakalan lama ya, karena aku awalnya tuh pengen beli permadani atau karpet gitu yang modelan kayak sekarang itu. Tapi mikir lagi kalau misalkan pakai karpet pasti anak aku tuh tetap yang namanya ngebeledak atau kejeduk gitu ya teman-teman. Jadi aku memutuskan sama pas suami, aku nanya-nanya berunding gitu ya. Sebenarnya berundingnya tuh kurang lebih 1 bulanan sebelum anak aku tengkurap gitu. Aku udah nanya sama pas suami, pilih-pilih, dan akhirnya kita jatuh kepada kasur. Karena kasur tuh bisa dilipat biar memudahkan kalau misalkan lagi makan atau lagi nggak kepake buat tidur-tiduran di depan TV, itu bisa dilipat. Dan kemarin juga sempat kita kan ada niatan mau pindah kontrakan tapi yang 2 kamar gitu. Nah jadi kasur ini tuh pingin aku taruh di kamar yang satunya, jadi buat kalau misalkan ada tamu atau ada teman yang mau istirahat gitu bisa di kamar satunya. Dan juga aku ada niatan buat ngajarin anak aku tuh tidur sendiri, tapi gimana ya, kita belum dapet nih buat kontrakan yang 2 kamar gitu. Semoga deh nanti nggak dikontrakan lagi ya teman-teman, pindah ke rumah sendiri, amin. Karena aku tuh ngontrak udah dari pas aku nikah 2 minggu itu aku udah diajak ngontrak sama pas suami. Waktu pas awal ngontrak tuh kita ngontraknya tuh nggak jauh dari rumah orang tua aku, karena kebetulan suami juga masih kerja di daerah Tangerang, pun aku juga masih kerja juga yang di dekat rumah itu. Jadi kita tuh udah sekitaran 7 kali pindah kontrakan sama yang di sini. Pas awal-awal nikah aku ingatnya itu sekitaran 5 bulan sampai 6 bulan kita ngontrak. Habis itu suami itu dipindahin ke Cikarang. Nah dari situ kita mulai ke tempat yang baru, padahal posisi aku itu lagi hamil anak pertama aku, umur jalan 4 bulan malahan ya teman-teman, kita pindah ke Cikarang. Oh ya maaf banget kalau misalkan ada suara-suara, ini soalnya lagi ada renovasi di bagian depan kontrakan aku. Jadi banyak suara-suara kayak ketokan palu gitu ya teman-teman. Ya biasa ya, karena aku PO-nya itu di siang hari, jadi mohon dimaklum ya teman-teman. Oh ya lanjut ke cerita tadi. Nah pas di Cikarang tuh aku juga cuma beberapa bulan karena kontrakannya itu mahal ya teman-teman. Terus abis itu pindah, masih di daerah Cikarang, cuma pindah kontrakan aja.
ke yang di dekat pohon mangga. Udah ada videonya di kontrakan situ. Bisa kalian lihat video-video aku yang di bawah, yang paling bawah itu di kontrakan yang ketiga kami. Nah, setelah kontrakan itu kita pindah lagi ya ke kontrakan yang satunya lagi tuh. Itu lumayan lama, kurang lebih 1 tahunan juga. Nah, habis itu pindah lagi deh. Pokoknya kurang lebih tuh kita 7 kali pindah kalau nggak salah ya teman-teman, hitungan aku, atau mungkin 6 kali lah ya. Kalau misalkan mau ngikutin ego itu pengennya pindah-pindah terus 1 bulan 2 bulan gitu ya, tapi karena akunya juga capek buat pindah-pindahan, terus juga pasti ngeluarin duit budget gitu ya buat pindah-pindahan, buat setidaknya gotong-gotongnya, terus juga buat angkutan mobilnya gitu. Jadi ya satu itu juga yang jadi pengaruh buat aku untuk enggak pindah-pindah terus, dan suami aku juga kadang nggak mau gitu kalau misalkan diajak pindah ya, karena itu capek ya kan, soalnya dia yang ngangkut-ngangkutin. Nah, jadi sebenarnya kita tinggal di sini juga aku udah berapa kali ngajakin pindah, yaitu karena ditahan suami aku, dan belum juga dapat yang cocok juga sih, terutama ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita tunggu aja sampai waktunya kita bakalan punya rumah. Semoga ini kontrakan terakhir aku, nanti pas pindah dari sini itu bakalan pindah ke rumah pribadi sendiri. Itu sih yang selalu ada di doaku setiap pindah rumah, pindah kontrakan. Jadi aku doanya tuh selalu, ya Allah, semoga ini kontrakan terakhir aku, jadi aku nanti bakalan pindah lagi tuh ke rumah sendiri. Oh ya, hari ini aku nggak masak ya teman-teman, karena gas aku di rumah nih habis di kontrakan. Terus juga pas suami tuh lagi kerja. Terus biasanya aku tuh titip di Mamang Galon, tapi Mamang Galonnya tuh nggak lewat nih hari ini. Jadi ya udah, aku akhirnya beli aja. Lumayan juga ya buat istirahat 1 hari nggak masak, karena kalau misalkan masak sambil gendong anak itu apalagi capeknya malah jadi double-double. Karena anak aku nih masih rewel aja, jadi pengennya tuh digendong terus. Kalau misalkan setiap aku bergerak itu selalu nangis, aku baru bangun dari duduk itu udah langsung ditangisin. Jadi ya kalau misalkan kemana-mana ya sekarang tuh digendong. Kayak tadi pun nyuci baju pas jemur itu aku gendong, karena ya nangis ya, nggak bisa namanya ditinggal. Nggak tahu kenapa masih rewel aja, padahal panasnya itu udah enggak, badannya tuh udah normal, udah alhamdulillah udah sehat, udah nggak namanya panas-panas lagi, tinggal rewelnya aja. Nah, jadi ini menu makan aku untuk siang hari. Ada ayam goreng untuk anak aku, ada sambal cumi, dan tahu kecap. Oke deh, segitu aja video aku kali ini. Semoga kalian suka ya sama video aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.